materi. Nah, ini merupakan materi LaTeX. Jadi materi LaTeX ini merupakan tugas tambahan untuk kalian. Bisa dikerjakan kalau kalian pengen akan ada nilai tambahan, ya. Mungkin kalian merasa kurang dari tugas-tugas sebelumnya. Nah, tugas ini buat kalian mungkin tugas tambahan buat kalian semuanya ya. Dirasa semisal tugas Word, tugas Excel, dan tugas Mendeley ataupun Zotero kurang, dirasa kurang. Jadi ini merupakan tugas tambahan bagi kalian. Ya. Boleh dikerjakan atau tidak, jadi ini terserah kalian. Dan tugas ini tidak akan record. Jadi kalian ikuti langkah-langkah yang saya eh, lakukan. Ya. Langkah-langkah dari awal sampai akhir saya lakukan, jadi ikuti. Ya, jadi yang pertama, kalau sudah daftar dan sudah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya, latex seperti ini, dan tentunya langkah selanjutnya kita harus pilih new project. Ya. Setelah itu kita pilih blank project. Nah, project name ini kalian tulis nama project kalian yang akan buat. Biasanya latex itu dibuat untuk jurnal. Jadi saya menulis jurnal. Jurnal jurusan saya teknologi informasi. Nah, tugasnya juga kalian harus mencari jurnal di prodi kalian masing-masing. Contoh seperti ini, Google Scholar. Nah, jurusan saya itu kan teknologi informasi dan saya sudah punya yang namanya jurnal. Nah, di sini ya, saya juga punya jurnal ya, ya dibaca di sini dan di sini saya ingin membuat contoh di latex ya. Nanti tinggal di copy dan paste saja. Saya ingin uh, ini di sini ya. Bisa nggak dibuka? Semoga bisa. Bisa ini. Download dulu. Proses download dibuka. Nah, dengan saya begini. Bisa dilihat. Lalu kalau sudah disiapkan jurnal, dengan catatan sesuai prodi kalian ya. Kalau ada yang ilmu ekonomi, cari jurnal yang ilmu ekonomi. Kalau yang manajemen industri halal, cari manajemen industri halal, zakat wakaf, cari zakat wakaf, dan lain sebagainya. Begitu ya kira-kira. Dan langkah selanjutnya, ya, di sini akan ada yang namanya kerangka ataupun sebuah eh, apa ya, mungkin ada kerangkanya dari latex. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada title, ada author, date, begin, text title, section, dan dokumen. Jadi langkah yang pertama kita harus mengganti title-nya dulu, lalu autornya kita ganti. Ini ada yang nggak sesuai kita ganti dan tanggal dibuatnya. Kita pertama ganti yang namanya eh, judulnya dulu. Di sini sesuaikan judul jurnal dengan mungkin ini di sini ya. Kita lihat di sini title-nya itu kita ganti judul jurnal ini. Lalu autornya kita ganti juga. Di sini saya autornya. Kita ganti autornya. Lalu tanggal dibuat. Sekarang Juni tanggal 15. Nah, kita bisa buat di sini ya. Ini semacam ini. Lalu langkah selanjutnya kita bisa recompile ataupun dengan shortcut Ctrl S. Kalau pengen cepat Ctrl S, kalau pengen kalian klik recompile, klik recompile. Nah, akan itu kan di sini. Lalu langkah selanjutnya kita pilih eh, mungkin pembuatan dari daftar isinya, daftar isi ataupun bab per babnya. Kita buka di sini ada sectionnya, ada section. Jadi section di sini merupakan suatu bab, suatu bab.
Kita pilih section, lalu kita ketik pendahuluan. Kita bisa Indonesia saja. Lalu gini, lalu section lagi. Biasanya ada di jurnal ada yang namanya metode. Metode. Lalu biasanya ada lagi section lagi, ada yang namanya di jurnal itu ada yang namanya pembahasan. Pembahasan. Lalu di section lagi ada yang namanya kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kalau sudah kayak gini kita buka atau kita recompile ya. Kita coba recompile. Nah, akan ada 4 bab di sini ya. Nah, di dalam bab kita tentunya ada yang namanya subbab. Kita klik subsection, latar belakang. Lalu latar belakangnya kita copy dari sini, jurnal yang kalian download ataupun kalian cari. Ya. Kalau sudah di copy di sini. Habis itu di setiap babnya kita juga pilih, kita juga tambahkan yang namanya subbab ya. Mungkin ada yang namanya tujuan penelitian, ya. Lalu kita pilih mungkin ada yang namanya manfaat penelitian. Sesuaikan dengan judul ataupun dengan jurnal yang kalian cari. Manfaat, sorry, manfaat penelitian. Nah, kalau sudah, kita copy di sini juga. Gampang aja. Ini gini, di copy aja. Gak apa-apa ya. Maksudnya di copy sesuaikan dengan judul kalian aja. Ini buat contoh kan, bukan tugasnya, buat contoh tugas saja. Nah, manfaat penelitian juga. Nah, ini mungkin copy, di copy. Nah, biasanya di manfaat penelitian itu terdapat yang namanya sub-subbab ya. Mungkin akan ada mungkin manfaat bagi akademik ya, bagi peneliti dan bagi akademik itu kan biasanya ada. Kita tambah yang namanya subsection. Kita tambah bagi akademik. Lalu kita tambahkan lagi sub sub subsection bagi peneliti. Lalu di subsection itu kita tambahkan. Biasanya akan ada number list ya kan. Number list itu contohnya apa sih Pak? 1, 2, 3, 4 itu number list. Kita coba pakai number list. Oh, ini ya kebanyakan. Kebanyakan kita coba di compile dulu. Apakah masuk gitu. Nah, masuk kan? Masuk mungkin juga pendahuluan di ada yang namanya subbab ya. Ini lagi muncul. Nah, ini ada subbab. Nah, ini bagi akademik, bagi peneliti ini yang namanya subbab ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Nah, subbab ini. Nah, di dalam subbab kita coba kita tambahkan yang namanya number list. Number list itu yang saya sebutkan tadi 1, 2, 3. Gimana cara nambahkannya? Kita cukup tambahkan kode backend. Lalu ada beberapa pilihan di sini. Nah, kita coba enumerate. Enumerate di sini bagi akademik mungkin kita tambahkan, kita ngawur aja. Maksudnya kita eh,
Copy-copy di sini ya, item, terus biasanya number list kan lebih dari satu. Nah, kita tambahkan item di sini. Item, terus kita tambahkan lagi item, item. Coba kita recompile. Nah, akan muncul di sini, ya kan? Satu, dua, tiga. Biasanya number list itu kan nggak hanya angka doang kan, ya kan? Biasanya terdapat yang namanya titik ataupun item, item size. Ya, kita coba tambahkan bagging. Kita pilih terus item size, item size. Mana item size? Item size. Nah, di sini item. Lalu kita copy di sini. Copy, kita tambahkan item lagi, terus copy, terus di recompile. Nah, akan ada titik-titik kayak gini. Kelihatan kan titik, 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 item, item. Gitu ya. Ini kita sudah menambahkan yang namanya bab. Eh, kita awali dulu. Kita sudah menambahkan title-nya, ya. Title-nya kita copy di sini. Lalu autornya. Nah, author itu harus kalian tulis nama kalian sendiri. Misal namanya Vilov, ya. Kalian tulis nama nama kalian, ya. Nama, dan setiap jurnal itu nggak ada nama itu ya. Nggak ada nama, mungkin jabatan dan lain sebagainya. Nah, tanggal atau date itu kalian tulis tanggal membuatnya. Lalu kita tambahkan di sini ada yang namanya section ataupun bab. Ini bab, tidak ada bab. Lalu ada subsection, ini ada subbab belakang sini. Lalu akan ada sub-subbab di sini ya. Sub-subbab. Kita tambahkan sub-subbab. Lalu kita tambahkan enumerate. Nah, enumerate itu number list di sini. Satu, dua, tiga. Lalu kita tambahkan enumerate lagi pakai item size. Di situ kita tambahkan untuk metodenya, biar nggak kosong ya. Biasanya metode langsung aja ya. Di sini kan langsung metode penelitian. Penelitian ini menggunakan software Kanim. Ini kita copy aja. Copy, terus pembahasan juga mungkin pakai nggak ya? Pakai subbab aja ya pembahasan. Di sini nggak pakai subbab, jadi langsung aja. Langsung, langsung. Terus kesimpulan juga langsung. Oke, selesai. Ini mana kesimpulan? Kesimpulan kita juga langsung saja. Tuh, kita recompile. Nah, sudah akan ada tulisannya. Ya, gimana? Paham? Jadi ini tugas tambahan buat kalian. Jika dirasa tugas kemarin, tugas Word, tugas Excel, tugas Mendeley, Zotero, dirasa kurang kurang apa ya? Kurang mungkin kurang dalam hal apapun ya. Kalian bisa tambahkan nilai kalian di sini. Kalian bisa buat jurnal di LaTeX. Caranya ya juga begini, sesuai dengan langkah-langkah yang saja saya lakukan sekarang. Nah, tugasnya nggak perlu kalian buat video. Cukup kalian download di sini. Ada dua yang perlu di-download. Di main text sini, kalian bisa download. Ya, akan muncul main text-nya di sini, ya kan? Lalu, PDF-nya juga di-download. Cara download PDF-nya, kita klik download PDF. Nah,
Jadi tugasnya kalian mengumpulkan jurnalnya di sini yang sudah kalian buat di sini ya. Dan kodenya, kodenya kalian kumpul. Nah, nah, itu ya. Mungkin ada yang tanyakan? Halo? Kalau nggak ada, lanjut UAS ya. Halo semuanya. Ini Topser ya. Iya, Pak. Ada yang tanyakan? Sepertinya tidak ada.